Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Haleluya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita lihat Ketua Umum Gereja Betel Indonesia memberikan ucapan salam untuk Gereja Betel Indonesia yang HUT yang ke 54 tahun. Coba putar, kemarin saya sudah kasih untuk kalau bisa disampaikan itu. Oke, nanti mungkin sebentar jam kedua harus ya. Kemarin saya sudah ya kalau bisa masukkan di dalam ucapan karena memang tepat hari ini tanggal 6 Oktober. Tanggal 6 Oktober Gereja Betel Indonesia itu dia dibentuk dengan seorang hamba Tuhan. Orang hamba Tuhan dari Maluku, lahir di Banda, Pak Dr. Telah Senduk, dan ada 100 lebih orang yang bergabung dengan dia dan mereka mendirikan Gereja Betel Indonesia di Sukabumi. Dan hari ini bertepat hari yang ke 54 tahun. Jadi gereja ini 54 tahun sudah ada di setiap desa, bahkan kecamatan dan provinsi kota, sampai kepada kabupaten, sampai kepada seluruh Indonesia dan dunia. Ada 27 negara yang sekarang GB telah masuk dan terus dia bergerak ke depan, sehingga dan jumlah saya kasih garis-garis besar saja, jumlah jemaat GBI seluruh Indonesia dan dunia itu sekarang 3 juta jiwa, dan pejabat itu baik pejabat pendeta penuh, pendeta pembantu, pendeta muda dan pendeta pembantu itu ada 100.000 lebih orang yang ada, dan terus bertambah, dan akibat dari bertambah karena juga ada yang meninggal, dan terus saya percaya. Dan hari ini saudara kita akan berbicara tentang satu tema, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sekali lagi, tema khotbah saya di pagi ini, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, kita akan belajar, saudara. Kita lihat satu ayat saya dalam firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat yang ke-40, satu ayat saja. Untuk menghormati firman Tuhan, saya minta kita semua tolong berdiri dan kita akan membaca bersama-sama. Ya, saya hitung sampai hitungan yang ketiga karena cuma satu ayat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dengan coba sama-sama 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dipati. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-40. Itu 41. 40 ya. 1, 2, 3. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia memecah dari hati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Iya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Dan saudara kita lihat, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Saya percaya kita sudah selamat. Amin. Siapa di sini yang rasa diri belum selamat, buru-buru untuk harus diselamatkan? Karena begini, saudara, karena kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain.
kita dibenarkan untuk kita membenarkan orang lain. Sebab firman Allah berkata demikian, saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 saya baca. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, saudara dan saya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan saya percaya orang Kristen banyak masih bermusuhan dengan Allah, karena mereka hidup selalu melawan perintah Allah. Mereka tidak taat kepada perintah Allah, mereka selalu melawan perintah Allah. Dan saya percaya saudara dan saya yang sudah didamaikan dengan Allah, tugas saya dan saudara juga harus pergi untuk mendamaikan mereka yang saat ini menjadi musuh Allah. Apalagi hari-hari di mana suhu politik cukup panas, saudara, bisa saja satu paslon yang lain menjelekan yang satu, bahkan menjatuhkan yang lain, bahkan saudara, ini sangat-sangat panas. Dan saya percaya ini kita di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini 95% itu Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Tetapi kekristenan yang tidak mengenal Allah itu dosanya luar biasa terjadi. Seandainya kalau saudara semua mereka mengenal kebenaran dan kebenaran telah memerdekakan mereka, saya percaya penjara itu tidak terlalu banyak orang menghuni di sana. Itu kurang lebih 200 orang lebih orang Kristen, saudara. Yang lain itu cuma hitung dengan jari, cuma 1, 2, tapi semua rata-rata. Dan dosa yang paling berbahaya itu, saudara, saya bicara dengan hamba-hamba Tuhan, dengan tokoh-tokoh agama, bahkan wakil uskup, ketua klasis, dan semua pemimpin-pemimpin yang lain, bahkan dengan forum komunikasi antar agama. Dan saya banyak bicara tentang bagaimana kekristenan atau tidak membawa dampak di negeri ini. Mari kita berusaha untuk kita bisa berdampak bagi kabupaten ini, supaya mengajarkan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga benar-benar mereka betul-betul hidup di dalam melakukan kebenaran Allah, sehingga mereka tidak mudah untuk melakukan yang namanya dosa. Karena saudara, yang paling banyak berbuat dosa itu mereka yang hidup mabuk-mabuk, lalu setelah itu mereka berusaha untuk setelah mabuk pikiran warasnya tidak ada, lalu mereka berusaha untuk melakukan pelecehan bagi istri, bagi anak mereka sendiri di bawah umur. Yang paling banyak pelecehan seksual anak di bawah umur. Dan ini sangat memalukan sekali. Sangat memalukan sekali kekristenan kita yang ada di kabupaten ini. Jadi sekali lagi saudara telah dibenarkan oleh Tuhan saudara, sehingga saudara harus punya tugas untuk membenarkan orang lain. Bawa orang untuk berdamai dengan Tuhan. Bawa orang untuk mereka juga menerima keselamatan dari Tuhan. Karena satu orang berdosa, kalau saudara tuntun dia bertobat, itu surga bertempik sorak. Berarti kalau saudara yang tuntun mereka untuk bertobat, saudara, dan mereka menerima bimbingan saudara, tuntunan saudara, atau kesaksian saudara, lalu mereka bertobat, lalu mereka hidup dalam hidup yang baru, dan pada akhirnya saudara itu surga bertempik sorak. Karena satu orang, upah pun saudara akan dapat itu. Amin. Jangan kita mau masuk surga dengan tidak punya andil apa-apa, saudara. Surga harus kita masuk dengan kita punya andil, karena kita selamatkan satu orang itu ada mahkota bagi kita, dan Tuhan berikan bagi kita. Nah, kita lihat saudara, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan tanpa berbalik sungguh-sungguh dari dosa, berbalik sungguh-sungguh dari segala dosa dan kecemaran dan keangkuhan hidup ini. Tidak bisa saudara, kita tidak bisa selamat karena itu. Karena kita coba lihat, bandingkan dengan ayat yang ke Lukas pasal 9 ayat yang ke-41. Lukas 9 ayat 41. Lukas 9 ayat 41. Tolong Bapak Nus.
Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawalah anakmu itu kemari. Coba kita lihat lagi Lukas 11 ayat 29. Lukas 11 ayat 29. Ketika orang banyak mengumurinya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, kita lihat saudara, bahkan 17, Lukas 17 ayat 25. Lukas 17 ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Ya, nah kita lihat saudara, ini Yesus katakan kepada mereka saudara bahwa mereka harus benar-benar saudara tinggalkan, sungguh-sungguh tinggalkan semua kecemaran dan keangkuhan hidup, kalau tidak bisa selamat. Dan ayat-ayat yang tadi saya sudah bisa bacakan, bagaimana caranya beri dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mari kita lihat bagaimana ciri-ciri angkatan yang sekarang atau generasi yang sekarang punya cara hidup, sehingga kita tidak akan terikut dengan cara-cara hidup mereka dan kita tidak akan tersesat nantinya. Yang pertama saudara, kita akan lihat saudara, angkatan yang tidak percaya dan sesat ini. Yang pertama itu angkatan yang tidak percaya dan sesat ini. Saudara, jadi orang kalau tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu dia sesat. Itu dia sesat dan sangat-sangat dikatakan di dalam ayat yang di dalam Lukas pasal 9 ayat 41. Tolong saya untuk baca ulang Lukas pasal yang ke 9 ayat 41. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Kenapa sampai Yesus berkata demikian? Ayat 40 kita baca, ayat 40 dari pembacaan kita, ayat 40. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Saudara. Jadi ternyata orang tua yang punya anak sakit ini, dia sudah datang kepada murid-murid untuk minta kesembuhan terjadi. Tetapi murid-murid tidak bisa melakukan hal itu. Kenapa sampai mereka tidak bisa melakukan hal itu, saudara? Kenapa, saudara? Karena saya percaya mereka kurang iman. Alkitab bilang begitu. Yesus waktu mereka sendiri dan Yesus katakan bahwa kenapa kami tidak bisa menyembuhkan penyakit? Yesus bilang kamu kurang iman. Kamu kurang iman. Berarti sudah iman tapi masih kurang. Amin. Kita semua yang telah bertobat memiliki iman, tapi iman kadang-kadang belum sempurna, belum teguh. Sebab kalau iman kita itu benar-benar seperti biji sesawi saja, kita bisa katakan kepada gunung ini pindah dari tempatnya ke tempat yang kita suruh, itu akan terjadi, saudara. Jadi ini yang kita akan belajar, saudara. Jadi kita lihat karena orang tuanya yang punya anak itu datang dengan tidak iman. Dia datang cuma karena dia lihat orang banyak disembuhkan oleh Yesus. Dan karena waktu dia datang tidak ketemu dengan Yesus, dia ketemu dengan murid-murid dan pada akhirnya dia anaknya tidak sembuh. Berarti sudah didoakan oleh murid-murid, tapi kenyataannya tidak sembuh. Tidak sembuh. Kenapa? Karena dia tidak datang dengan iman. Roma pasal 4 ayat yang ke-23. Roma pasal 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang iba, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sekali lagi saudara, tetapi barang siapa
yang bimbang kalau ia makan, dia telah apa? Dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu dengan baik, dan segala sesuatu yang tidak kamu lakukan berdasarkan iman itu dosa. Saudara, sementara kita berhadapan dengan roti dan daging, kita harus terima dengan iman, sungguh-sungguh bahwa ini tubuh dan ini darah Yesus yang pasti menyatu dengan darah kita, yang pasti menyatu dengan tubuh kita, pasti kita akan sembuh. Harus punya iman itu, amin. Katakan dengan iman terus, dan saudara harus katakan bagi diri saudara, saya yang sakit, saya percaya saya sudah sembuh. Ucapkan itu ulang-ulang, saudara. Walaupun kenyataan saudara belum sembuh, tapi ucapkan ulang-ulang. Seperti dengan perempuan yang pendarahan berapa belas tahun, 12 tahun. Saudara, dia dalam hatinya, dia katakan dalam hatinya, bilang, asalku jangan jumpai baju daripada Yesus, pasti aku sembuh. Dan dia punya ada tindakan atau enggak, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi dia punya tindakan, kerumunan orang yang banyak, saudara. Dan waktu itu murid-murid dia bilang, perempuan ini pendarahan itu jijik, tidak bisa menjaga Yesus yang luar biasa. Tetapi dia tidak mau dengar kata-kata manusia. Dia punya iman, dia harus berpaksakan diri. Dia keluar, dia berusaha untuk serobot orang yang begitu luar biasa. Seperti kemarin waktu Jokowi datang ke Soblaki, bagaimana orang mau cuma kasih salam saya, orang mau cuma pegang tangan saja, itu luar biasa baru ketemu. Ini Tuhan loh, ini Tuhan. Dan perempuan ini dia berusaha dengan luar biasa untuk dia masuk dalam kerumunan orang yang banyak. Lalu dia berusaha untuk pegang. Waktu dia pegang ada kekuatan yang keluar dari Tuhan. Dan Tuhan tanya, siapa yang menjamah aku? Bayangkan saudara, siapa yang menjamah? Mari kita lihat saudara, di dalam firman Tuhan, Matius pasal 9 ayat yang ke-22. Matius 9 ayat yang ke-22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi saudara, kita mau datang kepada Tuhan untuk minta kesembuhan, untuk minta pemulihan apapun yang kita sementara hadapi, kita harus datang dengan iman, jangan datang dengan coba-coba. Karena orang lain sembuh lalu saudara mau coba lagi, mau datang dulu, saudara pasti tidak akan bisa dapat kesembuhan. Dan ini orang tuanya punya datang untuk mencoba sebelum dapat Yesus mencoba kepada murid-murid. Murid-murid mungkin sudah doakan, tapi tidak terjadi kesembuhan. Karena roh yang masuk menguasai orang ini, saudara, itu sehingga anak ini dirasuk oleh roh jahat ini, sehingga dia setiap saat roh itu bawa dia untuk masuk dalam api, masuk dalam air, untuk mau membinasakan dia. Dan setiap kali roh itu menguasai dia terpapar dan busa keluar dari mulut. Berarti ini sakit apa? Epilepsi. Nah, kita lihat saudara di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Jadi segala sesuatu yang saudara bertindak, kita harus bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman, jangan saudara ragu-ragu. Dan saudara, tindakan yang paling luar biasa yang kita lihat, saudara, hari-hari terakhir ini kita harus sama seperti saudara, kita harus punya iman seperti dengan Daniel, Sadrak dengan Sadrak, Mesach dan Abednego. Itu kita harus punya. Tadi dua pembukaan saudara, jangan kita takut kepada manusia. Amin. Yang dapat membunuh tubuh, tapi dia tidak punya kuasa untuk membawa nyawa kita ke surga atau ke neraka. Takutlah akan Allah. Dan mereka yang betul-betul punya iman takut akan Allah. Walaupun ancaman yang luar biasa, Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Tolong baca. Kita lihat. Lalu Sadrak, Mesach dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Terus, jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan di dalam tanganmu, dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini anak-anak Tuhan, saudara, kita harus punya prinsip hidup seperti ini. Amin. Kita punya prinsip hidup seperti ini. Tetapi seandainya tidak hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku dirikan itu, saudara, yang dirikan itu. Bahkan kita lihat begitu luar biasa pernyataan mereka, saudara. Pernyataan mereka ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-17, tolong. Ayat yang ke-17. Dan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Jadi saudara, ini perapian, ini ancaman perapian, ini ancaman yang betul-betul, saudara, bukan ancaman yang main-main terhadap jiwa, terhadap keselamatan, saudara. Tapi mereka punya pernyataan itu, saudara. Dan waktu mereka menyatakan pernyataan itu, saudara, apa yang terjadi? Dan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Tuanku, dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu, saudara. Waktu dia katakan begitu, itu Raja langsung marah, dan dia suruh panaskan api. Itu berapa kali lipat? 7 kali. Saudara, api kalau dipanaskan sampai 7 kali, itu berarti, saudara, besi pun bisa dileburkan. Besi lebur, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Bukan cuma ancaman itu, tapi ancaman itu telah berlaku. Dan mereka masuk atau tidak masuk? Ada 3 orang tentara yang kuat, yang hebat, disuruh mengikat mereka bertiga. Kalau habis itu mereka campakkan mereka ke dalam api. Bayangkan, saudara, panasnya api. Tentara-tentara yang kuat itu mereka terhangus oleh api, tapi mereka yang terbuat dalam api, mereka berjalan dengan leluasa dalam api. Dan waktu Raja kaget bahwa ada 4 orang yang menyertai mereka, Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan Allah." Amin. Makanya Yesus itu saat itu dia hadir bersama-sama dengan mereka setelah jatuh dalam api. Waktu belum jatuh dalam api dia tidak menutup. Biasanya kita punya masalah sampai titik akut, titik kita tidak bisa berdaya lagi. Pada saat itu saya percaya, yang penting saudara tidak bimbang. Kalau minta orang pintar, datang kepada dukun, datang kepada orang untuk meminta pertolongan. Tetap pertanyaan saya, walaupun saya mati, tapi saya tidak akan bisa mau menyembah kepada siapapun. Amin. Mau tunduk kepada siapapun. Saya tetap. Dan saya percaya pada saat titik di mana saudara tidak berdaya, disitulah Tuhan pasti akan datang untuk menolong kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara, saya dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal ini yang perlu, saudara, kita punya prinsip hidup. Angkatan ini harus punya, saudara dan saya. Kita harus beda dari angkatan dunia ini yang tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup di dalam kecemaran, mereka hidup dalam kepentingan diri sendiri, mereka hidup dalam pesta mabuk-mabukan, bahkan pesta pora yang ada, saudara. Kita buat pesta tidak apa-apa, tapi yang pora, jangan pura-pura Anda. Lalu setelah habis pesta, mulai kita bersihkan ruangan, lalu kita mulai goyang sampai pagi. Padahal coba kalau baca Alkitab, saudara, itu susah sekali orang Kristen. Haleluya. Nah, yang kedua, saudara, angkatan yang selalu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hati mereka terhadap perkataan Yesus. Jadi angkatan yang selalu memikirkan hal yang jahat di dalam hati mereka terhadap perkataan Yesus. Kita lihat Lukas pasal 11 ayat yang ke-28 dan Matius 29 ayat dan Matius 9 ayat ke-4.
Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ayat yang ke Lukas dulu, Lukas 9. Lukas 11, maaf, ayat yang ke-29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Iya, jadi mereka selalu minta tanda. Tanda siapa? Dan Yesus tidak. Kalau engkau ini anak Allah, coba tunjukkan engkau siapa sebenarnya. Tunjukkan satu tanda bahwa engkau anak Allah. Lalu Yesus hanya bisa kasih tunjuk tanda apa? Tanda Nabi Yunus, sudah. Dia bisa tunjukkan tanda Nabi Yunus itu kepada mereka. Dan saudara, bukan saja mereka itu, tapi kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, Matius 9 ayat yang ke-4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Nah, kita lihat ayat yang ketiga sebelumnya, ayat yang ketiga. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Waktu Yesus bilang dosamu telah diampuni, lalu ahli Taurat ini, saudara, imam kepala ini mereka katakan dia telah menghujat Allah. Waktu mereka katakan ini dalam hati mereka berbisik-bisik, Tuhan tahu, saudara, Tuhan tahu pikiran mereka. Tuhan tahu pikiran mereka, dan saya percaya sekali, saudara, hari-hari terakhir ini, saudara, banyak orang Kristen, tetapi hidup mereka, saudara, hidup mereka terus melawan kebenaran firman Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka bisa bantah firman Tuhan. Dan bukan cuma bantah firman Tuhan, tetapi orang yang menyampaikan kebenaran itu pun orang berusaha untuk apa? Mau menyusahkan dia. Menyusahkan dia. Dan ini sudah banyak terjadi. Saya sendiri alami. Saya punya teman di Ladalan juga alami. Bapak Yafet juga alami. Saudara, sementara menyampaikan firman Tuhan, adalah sementara berdoa menyampaikan firman Allah, selesai berdoa, itu datang pegang kami ya. Ada yang pegang karena angkat begini dan katakan, oh stop berdoa. Pasti berdoa, tapi dia terus berdoa. Saudara. Dan hari-hari ini saya percaya, saudara jangan takut dengan ancaman-ancaman begitu. Amin. Makin mereka ancam, saudara, makin saudara berkobar-kobar untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Amin. Waktu Paulus dan Silas diancam, jangan lagi bicara tentang nama itu kepada siapapun. Dan mereka katakan, waktu mereka keluar, mereka stop karena ancaman itu. Tidak, mereka pulang dan mereka bergembira. Amin. Paulus juga bergembira, Petrus pun bergembira bahwa mereka telah mengalami penderitaan yang Yesus alami. Dan mereka tidak henti, mereka terus ke dalam baik-baik Allah untuk mereka menyampaikan kebenaran Allah. Itu sebabnya kalau kebenaran yang saudara tahu, saudara pakai untuk menyampaikan itu kepada orang yang tidak tahu. Jangan sampai saudara tahu kebenaran, tapi saudara pakai kebenaran itu untuk membekap saudara punya diri sendiri, membekap saudara kehidupan saudara sendiri, dan saudara tidak pernah menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Haleluya. Jadi sungguh-sungguh kita harus mengerti hal ini, saudara. Dan ini yang sementara terjadi, saudara. Hari-hari ini sementara terjadi. Apa yang sementara terjadi? Orang benar dijadikan salah, orang salah dijadikan benar. Kan begitu? Orang benar dijadikan salah, orang salah dijadikan benar. Ini yang sementara terjadi, saudara. Nah, kita lihat Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes 21 ayat 21 sampai 23. Tolong saya Pak Mus, tolong baca. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Sebab begini, saya mau ingatkan kita banyak hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan hari terakhir ini kita salah memahami, kita gagal paham, saudara, tentang apa yang Yesus katakan, saudara.
Dan kadang-kadang saudara hamba Tuhan telah berbuat salah, tetapi dia selalu membenarkan diri bahwa dia tidak salah. Lalu dia mempersalahkan orang yang benar, saudara. Jadikan orang lain kambing hitam. Padahal sendiri saudara sebenarnya harus sadar bahwa dia telah berbuat dosa, dan dia harus tinggalkan dosa itu sehingga dia dipakai Tuhan yang luar biasa. Tapi kadang kan tidak demikian, saudara. Ada buat dosa, ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar ini, ada hidup dalam perselingkuhan, ada hidup dalam apa? Dalam dusta, ada hidup dalam kemunafikan, tapi anggap saja biasa. Walaupun dia bisa naik di atas mimbar, saudara, saya mau bilang bagi saudara, mimbar ini bisa saja siapa yang bisa sampaikan firman Tuhan, tetapi saudara jaga baik-baik. Kalau saudara datang untuk menyampaikan firman Tuhan dan saudara tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, ada hukuman yang datang bagi saudara. Kalau saat ini saudara belum menerima hukuman, pasti ada hukuman turun bagi saudara. Itu akan terjadi, saudara. Itu sebabnya kita lihat saudara hamba-hamba Tuhan yang bilang kepada Petrus bilang kepada Yesus, coba lihat murid yang dikasihi. Lalu Yesus bilang begini, kalau aku menghendaki dia untuk hidup, itu bukan urusan, tapi urusanmu ikut aku. Amin. Lalu dia siarkan itu, dia sebarkan itu, bahwa Yesus katakan bahwa orang yang dikasihi itu, Yohanes ini, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Padahal Yesus bilang aku tidak katakan itu sebenarnya. Ini gagal apa? Gagal paham kebenaran. Jadi ini yang terjadi. Ayat yang ke-22, coba tolong baca ayat yang ke-22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ayat yang ke-23. Maka tersebarlah apa kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jika aku menghendaki. Amin. Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan apa? Urusanmu. Bayangkan sudah berbuat salah, tapi tuduh kita yang salah, tuduh hamba Tuhan lain yang salah. Padahal sini salah besar-besar, tapi mereka, saudara, yang Alkitab bilang selumbar di mata orang, itu mereka lihat, tetapi balok di mata tidak mereka ketahui. Dan ini sementara terjadi, saudara, di akhir zaman. Ini sementara terjadi. Kita tidak bisa dianggap ini biasa. Ini betul-betul akan terjadi. Contoh macam Yesus menyampaikan kebenaran Allah, tapi pada akhirnya mereka berusaha untuk melontari diri dengan batu. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 58 sampai ayat 59. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Terus lalu mereka mengambil batu dan untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya, saudara, Yesus katakan sesuatu yang betul. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham aku telah ada. Lalu mereka kata, engkau baru umur belum sampai 50 tahun, engkau sudah mau samakan diri dengan Abraham. Dan mereka memberontak sekali, saudara. Mereka turun dari ambil batu lalu berusaha untuk melempari suatu kebenaran yang keluar mulut Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kalau kebenaran yang saudara sampaikan, saudara, pasti orang tidak akan bisa terima. Orang fasik tidak akan bisa terima dengan leluasa. Orang yang hidup dalam dosa tidak akan terima dengan leluasa. Mereka akan memberontak. Tetapi saudara tidak perlu takut akan pemberontakan mereka. Walaupun mereka berusaha untuk menjatuhkan saudara, berusaha untuk mau menyusahkan saudara, tidak perlu takut, karena pasti Tuhan tolong saudara. Amin. Waktu itu langsung Yesus menghindar dari kehidupan mereka. Haleluya. Nah, saudara, dua hal ini, saudaraku yang dikasih angkatan yang sementara melakukan hal ini, saudara, jangan anggap biasa, saudara. Tapi ini saudara harus betul-betul bisa menyelamatkan diri. Saya selaku hamba Tuhan mengingatkan kita semua, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, agar kita tidak
agar kita tetap kerjakan keselamatan kita masing-masing. Kita harus kerjakan keselamatan kita masing-masing. Mari kita lihat saudara dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Filipi 2. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Ya, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. terus sampai Karena Allah lah yang mengerjakan itu di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbata-bata, supaya kamu tiada pahit dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. haleluya. Sampai ayat yang ke-18 sudah. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ini pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kita semua untuk kita, saudara, tidak bisa main-main. Jemaat GBI yang hamba, mari kita fokus, saudara, supaya ayat yang ke-12 kita lihat, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan itu harus dengan takut dan gentar. Saudara, saya mau bilang bagi saudara, bahwa orang Kristen berpikir begini, karena keselamatan itu diberikan dengan anugerah. Tetapi keselamatan itu bukan murahan. Amin. Keselamatan itu Tuhan mengerjakan bagi kita. Oleh anugerah dia kerjakan itu bagi kita. Tetapi keselamatan itu bukan murahan. Mahal, saudara. Mahal. Kenapa mahal? Karena Alkitab katakan, apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia ini? Dunia ini saudara punya. Kalau MTB saja, kalau Kabupaten Maluku Tenggara Barat saja saudara punya, saudara. Atau saudara punya rumah sakit yang besar saja, saudara di Kabupaten Pulau Tanimbar ini, saudara pasti sudah sangat. Tetapi saudara, ini dunia. Apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia ini, sedangkan jiwamu binasa? Berarti saudara, keselamatan itu lebih mahal dari semua kekayaan dunia ini, semua harta dunia ini, semua kemegahan dunia ini. Saudara, keselamatan lebih penting. Jadi keselamatan itu anugerah Tuhan kerjakan bagi kita. Dia mati bagi kita, menggantikan kita yang sebenarnya harus mati, tapi dia gantikan kita untuk dia harus mati. Sebabnya keselamatan itu anugerah, pemberian cuma-cuma, tetapi bukan murah. Itu mahal sekali. Kenapa mahal? Karena darah Kristus sendiri. Karena Allah menjelma menjadi manusia, dan darahnya itu harus dikorbankan, saudara. Darah Yesus itu mahal. Itu sebabnya jangan saudaraku yang kasih, kalau orang menghina Musa, itu mereka dihukum mati. Apalagi saudara yang menginjak darah anak domba Allah, yang menganggap najis darah domba Allah, saudara, itu sangat berbahaya, saudara. Saudara tidak akan dapat pengampunan di dunia maupun dunia akan datang. Orang Kristen yang sudah lahir baru harus diajarkan untuk berani memutuskan semua persahabatan dengan dunia yang jahat ini. Jadi saudara terus harus diajarkan untuk saudara harus memutuskan persahabatan dengan dunia yang jahat ini. Tidak bisa main-main. Dunia yang jahat yang tadi saya sudah uraikan sedikit di atas itu, saudara, itu jahat, saudara. Kita harus betul-betul tinggalkan dan meninggalkan dunia kefasikan ini, lalu menyatu dengan Kristus dan umat pilihan Allah, untuk roh kita tetap menyala-nyala dan rebut jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Roh jiwa-jiwa bagi Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-16 ayat 6 ayat yang ke-14 sampai 18. Tolong Bapak Mus baca.
Firman Tuhan saya tibakan di sini. Kita telah baca firman Tuhan ini. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurkaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Terus Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Beligi? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Terus Sebab itu keluarkanlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. jadi saudaraku yang kasih, pisahkan diri dari pergaulan yang menyesatkan. Yang saudara di situ asik sekali. Saudara, Alkitab katakan jauhkan diri dari pergaulan yang menyesatkan, yang membahayakan hidup saudara. Sebab saudara, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Sekali lagi, saudara punya tabiat di rumah yang begitu baik, tapi saudara mulai bergaul dengan orang di luar sana dengan teman-teman yang tidak punya tabiat bagus, saudara. Pada akhirnya mereka akan memaksa engkau, akan membujuk engkau sampai engkau terbujuk, karena engkau mengikuti mereka. Haleluya. Ini sangat, saudara, hati-hati sekali. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan apa? Menerima kamu, saudara. Kalau saudara tetap hidup dalam dosa, walaupun saudara hamba Tuhan, walaupun saudara anak Tuhan, saudara tetap melayani Tuhan. Tapi saudara, ayat ini saudara, Tuhan tidak akan menerima saudara. Bahkan Dia bilang, "Nyawa dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan." Dan ayat yang ke-8, dan aku akan apa? Menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari saudara, jadi saudara coba milih-milih siapa-siapa yang saudara bisa bergaul dengan mereka. Saya minta supaya kalau bisa saudara bergaul dengan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara. Mereka paham firman Tuhan dan mereka telah melakukan firman Tuhan dan terus hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Dan mari kita terus hidup dalam bersyukur kepada Tuhan.